Hari ini aku bakalan datang ke tempat suami dan istri yang lagi viral banget. Dan dia itu masih muda banget, udah punya 2 anak. Kira-kira siapa ya? Pada penasaran? Langsung aja kita masuk ke acara I Will Keep It Real. Langsung aja kita ketok ya. Ada Kak Rani dan Kak Panji. Boleh masuk nggak sih? Masuk, boleh, Kak, masuk. Boleh masuk. Yuk, kita masuk. Jadi aku mau tahu nih kesehariannya Kak Panji dan Kak Rani. Kok gelap ya? Kok gelap ya? Itu ya. Kacamata. Maaf. Nih, jadi aku mau tahu kesehariannya ngapain aja sih kalau pagi-pagi kayak gini? Biasanya pagi-pagi itu anak-anak duluan yang bangun. Terus dia ngebangunin aku sama Panji. Terus udah sih paling kita main sama anak-anak. Terus habis itu aku kerja paling ya, bikin konten. Ya mandiin kamu ya, mandiin dia. Mandiin anak-anak. Oh gini ya tadi kamu gitu. Jangan Aku tuh penasaran sebenarnya gimana sih kalian berdua tuh bisa ketemu. Gimana? Aduh, gimana kamu cerita? Kamu udah gantian. Iya, jadi kita itu Masih gemes ya? Gini-ginian gitu loh, udah anaknya udah 2. sebenarnya udah kenal lama. Dia dulu pacarnya temen aku. Kamu jahat banget, Mas. Enggak, tapi enggak apa ya namanya, nggak ada main belakang. Cuman pas dia putus baru aku deketin. Kamu pasti udah ngincer dia dari lama ya? Ya, dikit-dikit lah. Jujur. Rasanya yang lihat pasti kayak gimana ngurus siapa aja namanya tadi? Aaron sama Zoe. Aku boleh nggak sih ketemu mereka? Boleh. Boleh, kalau gitu aku ambil deh. Aku ambil, oke. Kita Tunggu sini bakalan, sebentar ya. kita ikut aja ya ngambil. Oke. Langsung aja kita mau. Penasaran deh, anaknya kan Lagi main kayak di atas sih. Oke, langsung aja. Penasaran deh. Ketemu Zoe sama Aaron. Biasanya lihat cuma di konten kan, sekarang udah ketemu langsung. Tuh dia. Gimana? Oh iya. Lucu banget. Ya, dia suka cemburu kalau aku deket sama papahnya. Biasanya emang kayak gitu ya, jadi kalau lagi digendong dikit langsung kayak apa? Kalian lagi bermesraan gitu ya? Iya, dia suka ikut-ikutan. Nggak mau kalah. Coba, Siapa sih? Zoe tapi dia selalu gitu nggak? Selalu marah kalau misalnya kayak kakak gitu. lagi pelukan atau jarang? suka ikut-ikutan sih, suka nengah-nengahin biar Biar lepas gitu lepas papanya. gitu ya. Iya. Biasanya emang ini tipe-tipe cewek cemburuan ya. Kecil udah cemburu nih. Tapi kalau Aaron paling dekat sama siapa? Awang paling deket sama aku kayaknya deh. Oh, sama kakak. Kalau tidur dia harus dipeluk. Kalau nggak tidur. Iya. Oh, cowok-cowok. Dia harus tenang, Harus tenang. Kayak papanya nggak sih dia? Sifatnya? Saya lumayan katanya. Nggak tahu, aku nggak nyadar itu. Papanya manja atau gimana sifatnya? Manja banget. Oh, manja banget. Iya, kalau anak-anak tidur apa lagi? Aduh, ngapain Beda dong? itu, manjanya beda. Ngapain ya? Itu kayaknya konsepnya beda ya. Nih, ya ampun. Ini umur berapa Kak kalau boleh tahu? Dia umur 1 tahun, Awang. 1 tahun. Yang ini? 2 tahun. 2 tahun. Kira-kira susah nggak sih Kak punya 2 anak yang masih kecil-kecil ya kan? Susah sih maksudnya. Tapi sekarang udah mulai enak sih karena pas kecil tuh dia suka bangun malam. Suka bangun malam. Berkali-kali. Kalau nama lengkap ini siapa nih? Ini namanya Aaron Gavier Adipara. Kalau Zoe Ataya Zoela Adipara. Oh, dua-duanya ada Adipara. Iya, Adipara itu apa Kak? Itu singkatan. Oh, itu singkatan. Dari anak dari Panji Rani gitu. Oh my god, anak dari Panji Rani Adipara. Oh my god, lucu banget. Keren kan? Iya. Jadi makanya dua-duanya ya dikasih Adipara. Yeah. Oh my god, ada aja ya kepikiran kayak gitu. Tapi ada nggak kepikiran buat nambah baby lagi? Enggak untuk Boleh sekarang. sih, Enggak. sebenarnya. Rasanya boleh. Ya, bercanda. Enggak. Kenapa nggak pengen nambah lagi biar 3?
biar fokus dulu yang ke kecil-kecil. Udah dapat sepasang, udahlah. Udah dapet iya sih ya, udah enak ya, udah dapet cowok, udah dapet cewek. Biasanya kan orang kalau masih dapet cewek terus kan pengen nambah biar dapet cowok. Ini udah dapet dua-duanya tuh. Emang bisa kelihatan guys tuh, satunya deket sama papanya, bener-bener deket sama mamanya. Nih, kecil si Aaron deket sama mamanya. Ngerasa nggak sih tapi kayak perbedaan yang signifikan gitu, kayak aduh aku abis nikah bener-bener nyesel deh kayak gitu. Biasanya kan ada perbedaan ya, kalau misalnya main-main kan emang wajar, pasti emang kayak gitu. Tapi ada nggak perbedaan yang signifikan banget pas setelah nikah dan sebelum? Lebih ke tanggung jawabnya besar banget sih ternyata, kayak menjadi seorang orang tua, seorang ibu gitu. Ternyata nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi lebih mikirin anak-anak, utamanya anak-anak dulu baru kita. Mungkin kalau masih single gitu, dia lebih, ya kita lebih mikirin diri sendiri kan, mau ngapain, mau kemana. Tapi sekarang tuh anak lagi ngapain, anak gimana gitu. Tapi pernah nggak kerja luar kota yang tiba-tiba jauh, anak sakit gitu? Belum sih, cuman yang paling bener-bener the worst part itu pas anak-anak sakit dua-duanya barengan gitu. Terus aku kan masih kuliah juga kan. Jadi pas kakak masih kuliah? Masih. Kuliah ngurus dua anak, hebat banget. Iya, terus habis itu pas aku kuliah aku ditelepon anak-anak sakit gitu. Terus bener-bener itu udah sad banget deh pokoknya gitu. Jadi pikiran langsung ngeblank, langsung pulang. Tapi sekarang udah lulus atau gimana kak? Aku lagi skripsi. Hebat loh ya, udah punya dua anak, ngurus dua anak, skripsi, ngurusin kerjaan tuh. Pusing nggak sih? Gimana bagi waktunya tuh kak? Bagi waktunya tinggal timeline kayak misalnya besok tuh kuliah, ya udah berarti kerjanya lusa. Jadi bagi waktunya aja sih, lebih pinter-pinter bagi waktu. Oke, kurang nggak sih waktu sama papinya nih? Papa Zoe? Enggak, kayak cukup-cukup aja ya orang. Ya gitu, pulang kuliah atau pulang kerja, ya kita udah spending time berdua lagi di rumah. Pas anak-anak tidur terutama. Ya kita sempet-sempetin gitu. sambil nonton atau gimana. Kakak tuh paham nggak sih kayak misalnya karakternya si Aaron gimana, karakternya si Zoe gimana? Biasanya kan kalau masih sama-sama kecil gitu loh, Pak udah paham semua karakternya gitu nggak sih kak? Udah sih, lebih ke gimana ya, kalau Aaron itu dia tuh lebih quality time, dia tuh suka ditemani, suka dipeluk, dimanja. Kalau Zoe itu lebih ke Ya dia harus diajak main aja sih, harus kayak misalkan dia kan habis nonton di iPad atau di HP, cara hiburnya sekarang udah bisa, udah jangan gimana ngalihin dia itu udah tahu caranya, harus diajak main gitu. Oke, jadi ada dua tipe masing-masing ya anaknya. Yang satu kelinginya sama mamanya, yang satunya papanya udah bisa ngatasin semua masalahnya. Kalau misalnya si Zoe nangis atau apapun tuh udah ada solusinya semua. Karena biasanya ya kan ada anak nangis yang nggak bisa didiemin, yang ngereok banget nggak bisa diemin, pakai cara apapun. Berarti mereka berdua tuh nurut-nurut atau gimana? Termasuk nurut ya sih? Nurut sama takut sama mamanya. Mamanya galak tuh, kestil mamanya galak. Apakah iya galak nggak sih kak? Lebih ke tegas sih. Aku nggak mau anak aku nanti dipandang orang tuh ngegeratak gitu. Jadi lebih disiplin lah kalau menurut aku, bukan galak. Anyway, kalau kerja biasanya kakak di mana Karani? Aku di sini sih di di tempat ini kita jadiin studio buat backgroundnya, kita atur lagi gitu. Atau kadang di kamar kalau misalkan kerja yang udah mepet kayak deadline-nya malam ini, udah kebetulan ada kamar, kita rapihin, kita bikin konten di kamar. Oke, jadi biasa bikin konten di sini dari kamar. Aku boleh nggak sih lihat kakak kerja tuh gimana aja? Kepo deh. Sambil ngurus dua anak, sambil kerja. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat ngapain aja kalau Karani lagi kerja. Oh my god, ini kalian bisa lihat ya, udah ada jadwalnya di belakang aku yang sangat penuh banget. Kak, boleh dijelasin nggak sih ini apa aja? Aku rada bingung ya, kotaknya aku banyak banget. Jadi ini tuh jadwal brand-brand sih. Kalau misalnya kayak brand yang masuk, terus ada tanggal-tanggal. Ini juga udah udah dicoret-coret yang udah, yang belum, terus tanggal-tanggalnya. Ya pokoknya berapa slot lagi segala macam gitu sih sebenarnya. Itu lengkap banget ya. Selain jadi Karani tuh orangnya bener-bener tuh kayak yang dipetak-petakin gitu ya, orangnya bener-bener kayak rapi banget ya menurut aku. Karena kalau nggak dipetak-petakin gini suka lupa ya, saya biasanya. Terus di mana lagi kak tempat kerjanya? Aku biasanya di sini. Ini
agak sedikit berantakan soalnya ya ginilah kayak Lihat banyak sekali. Ini tempat biasanya ngapain kalau ngerjain endorsan gitu-gitu? iya ini barang-barang Naruh endorse. stok endorse biar harus kelihatan sih biar nggak lupa juga. Jadi yang belum dideretin yang paling depan, terus ini berkas-berkas biasa sih, terus sama Ini koleksi. nge-live juga? Di sini nge-live juga biasanya? Kadang live, tapi Oh my god, aku salpok sama foto di atas itu. Cerah sekali ya? Ada yang Cerah sekali ya? ini Tapi isi. aku lihat kalian berdua tuh kenapa masih sweet banget kayak orang pacaran sih? Apa tipsnya Ya, Mbak? karena itu yang harus dipertahankan sih kayak. Tapi bener-bener Ya, sampai masih kayak sekarang. orang yang lagi PDKT. Kamu dulu tuh loh, anaknya dua ternyata. Kenapa masih kayak belum kelihatan mama papanya kali, kayak masih kayak orang pacaran aja udah. Jadi kita orang pacaran cuma punya anak kesannya gitu. Oke, pernah nggak sih tapi berantem gede gitu? Pernah sih. Pernah Pernah sih. juga pasti. Cuman itu bener-bener jarang banget sih Kak, kayak paling cuman masalah kecil aja kayak misalnya letak naruh barang segala macam itu sih, tapi kalau untuk berantem gede jarang. Iya jarang sih. Nggak. Oke, belum pernah yang Lebih dua-dua. takut sih aku ya. Suami-suami takut istri, Iya. say. Gak berani ngomong macem-macem. Ada nggak tips-tips buat yang di sana, di luar sana, kayak sobat-sobat I feel yang udah pengen nikah muda, kasih dong Kak tipsnya. Kan biasanya banyak kayak yang masih takut kayak, aduh mau nikah muda tapi udah dikduk, ntar gimana kedepannya, masih bisa main nggak ya? Aduh masih bisa senang-senang nggak ya? Kan pasti pikirannya kayak gitu. Tipsnya apa ya? Ya mungkin kalau buat laki-laki kebanyakan kayak ya jaga komunikasi sama turun ego aja lah. Kita udah mendewasakan diri sendiri lah buat pasangan gitu. Sama terutama kalau nikah muda itu atau nikah yang menikah, terutama menurut aku tuh siap mental sih, karena apapun yang terjadi ke depannya kita harus udah siap secara emosional, secara pikiran kayak gitu sih. Mental sih terutama lagi perempuan melahirkan, punya anak dan harus mau bagi waktu antara diri sendiri, Ngamuk-ngamuk. Ya emang itu lagi main pasti. antara diri sendiri sama anak-anak ya itu sih. Tuh ya teman-teman, kalian tips-tips yang mau nikah muda pokoknya siapin mental aja. Kalau udah punya anak seneng kan pasti? Senang banget. Oh, seru banget ya nanya-nanya para pasangan nikah muda ini. Karena mereka udah menjawab, sekarang aku pengen menguji sih tapi suatu kejujuran kalian. Kita mau mainan nggak? Main apa tuh? Ayo ke bawah dulu, aku Oh, sedang boleh. permainan ya. Ayo. Oke, let's go. Oke. Kita ke bawah dulu. Oke, setelah kita lihat keseharian Kak Rani, sekarang kita mau main games. Udah siap belum? Siap. Ini adalah lie detector, jadi kakak harus menjawab jujur semua pertanyaan aku. Oke. Kalau bohong bakal ketahuan. 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 Jadi kita pakai Ya. dulu ya. Harus pakai alatnya biar kita bisa mendeteksi jantung kakak. Ini di jempol. Oh, jempol. Dimasukin. Hmm. Kita lihat ya apakah Kak Rani ini tukang bohong atau tidak. Oke, udah siap ya? Siap. Siap. Oke, pertanyaan pertama. Apakah Kak Rani menyesal nikah muda? Iya atau tidak? Ya. Yakin? Yakin. Menyesal. Oke, coba kita cek ya. Coba kita cek ya. Salah Udah berarti ya? salah Oh. ternyata. Udah panik. Udah panik. Ya ampun, nyesel. Enggak Kak. Ini emang tukang ngeprank ya. Bohong berarti. Aku kira nyesel beneran. Hah, aku juga udah. Oke, karena nih aku mau tanya lagi. Kan anak-anak Kak Rani tadi udah lucu-lucu banget. Terus katanya Kak Rani tuh emang sengaja ngontenin anaknya biar viral. Yes or no? Yes. Oh ya? Ya. Coba kita cek ya. Ini Kak Rani terlalu jujur apa gimana ya? Tawar lagi. Enggak, oke. Emang buat apa? Ngontenin anaknya untuk kesenangan, kesehariannya atau gimana? Sebenarnya sih awalnya iseng-iseng, Oke. kayak mengabadikan momen aja sih Kak gitu. Tapi taunya viral ya udah. Akhirnya dilanjutin terus ya? Iya, pada Oke, senang. bukan karena ini kok teman-teman, bukan untuk viralin doang, tapi emang seneng ya untuk kesehariannya. Nah, aku mau tanya lagi, ini untung nih buat kakak di pertanyaan aku yang ini nih. Apakah Kak Rani pernah bohong ke Kak Panji? Enggak. Masa? Enggak. Coba kita cek ya. Duk. Apakah benar? Bener loh, Bener. gak pernah bohong? Ya kan? Pernah. Enggak pernah bohong. Iya?
Oh iya, nggak tahu ya. Tapi harusnya ini benar ya, karena kita udah pakai lie detector. Jadi ternyata Kak Rani ini orangnya jujur. Tuh, gemes deh, pengen jadi gitu-gitu. Oke, sekarang habis Kak Rani, sekarang aku mau cobain ke Kak Panji nih. Kamu juga kepo dong Kak, pasti kejujuran dari dia. Kepo sih. Jujur kan, jujur. Oke, sekarang aku mau pakein ke Kak Panji nih. Kita pakai dulu ya Kak. Oke, ini pakai dulu. Oke. Nah, jadi sekarang abis kita bertanya dari Kak Rani, sekarang kita mau menguji kejujuran dari Kak Panji dong. Pastinya enak banget ya cewek doang, masa? Iya, harus Cowok adil. juga harus jujur, iya benar, harus adil. Oke. Kak Panji. Oke. Kak Panji, kamu pernah nggak cemburuan? Yes, pernah. Pernah? Heeh. Oke, coba kita tes ya cemburuan beneran atau tidak. Enggak. Gimana nih Kak Rani? Cemburu. Ya cemburu sih wajar, cuman nggak sampai cemburu banget sih. Aduh, takut berantem apa kabur dulu ya? Apa kabur dulu ya saya ini nih? Oke, ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih, yang pasti kamu penasaran Kak. Pasti ya, ini yang harus ditanyakan. Apakah Kak Panji masih lirik-lirik cewek lain? Enggak lah, nggak pernah, udah punya Rani. Masa? Iya udah nggak pernah. Ketahuan Iya. loh. Ketahuan Iya loh. udah nggak pernah kayak. Oh iya, coba kita coba dulu. Oke, benar. Benar, nggak pernah lirik-lirik. Apa? Benar nih. Emang nggak pernah, wajar kali kalau lirik-lirik sampai lirik kayak Lihat intensi doang. gitu baru. Ini liriknya cuman oh udah. Oh, paling kayak Perempuan. "Aduh, cakep banget gitu Iya. ya. Masih normal lah ya. Normal. Yang nggak normal tuh, aduh cakep banget, minta nomornya dong. Iya. Nah, itu yang nggak normal. Masih di batas normal ya. Nih, Kak Panji, kamu lebih milih ternyata main sama anak-anak daripada sama teman. Itu bener nggak sih? Itu bener sih. Iya sih. Soalnya ya emang udah waktunya gitu gak sih kalau udah nikah. Iya. Masa? Coba kita cari tahu ya kebenarannya. Apakah benar-benar Kak Panji ini lebih memilih sama anak apa? Oke, benar. Tuh benar. Jadi kakak lebih memilih sama anak ya daripada sama teman-temannya ya? Iya, soalnya ya udah menjauhi circle aja. Maksudnya kayak udah jaga circle aja jadi Apakah circle-nya toksik? enggak juga sih. Toxic Jadi udah tuh. capek, udah tua gitu. Apakah circle-nya membuat Kak Rani pusing tiap hari ya? Pusing enggak? Betul banget sih. Tuh kan, biasanya kadang gitu sih, kadang teman-teman cowok tuh teman-teman yang menjerumuskan gitu kadang. Nah, kita tuh emang harus ya cari teman-teman yang bener-bener bagus Ya. circle-nya, karena kalau toksik tuh ntar pasti pasangan kita juga bakal ikut toksik. Kok kayak pengalaman gitu ya? Enggak bercanda teman-teman. Nih, jadi kita udah muter-muter tadi di rumah Kak Rani dan Kak Panji, udah main games juga, seru banget hari ini. Terima kasih ya Kak Rani, Iya. Kak Panji, udah ngajak kita muter-muter. Maaf masih dipakai nih kasihan, nempel Takut terus nanti. Oke, kita copotin dulu. Terima kasih banyak Kak Rani, Kak Panji, Thank udah you ngajak juga. muter-muter. Nanti kapan-kapan aku main-main lagi ya. Boleh. Thank you banget. Thank you. Bye-bye, sampai jumpa lagi di I I will will keep keep it it real. Bye-bye. Dadah. Kasih ya udah dateng. Makasih. Dadah. Main lagi ya, Kak. Udah. Dadah.